Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel tutorial servis HP pemula Teknisi Universal Jogja. Kali ini saya akan bikin tutorial cara mengganti touchscreen Redmi 5A. Karena model Redmi 5A ini untuk menyatukan LCD dan touchscreen harus pakai lem OK ya. Bisa pakai lem OK kering atau lem OK cair. Nah, sebenarnya bisa ya nggak dikasih lem, tapi ada 3 kekurangannya ya. Yang pertama, layar tidak jernih. Yang kedua, kalau udah lama itu pasti ada partikel debu masuk ya. Lama-lama layarnya itu buram ya. Dan yang ketiga, kalau LCD sama touchscreen-nya nempel tuh ada kayak pelanginya ya. Nah, kalau pakai lem OK ini layarnya jernih ya, dan pasti kuat ya. Nah, kalau ada yang tanya kenapa ganti touchscreen doang kok biayanya mahal, nah ini nanti kita bahas ya, apa resikonya untuk tukang servis ya kalau ganti touchscreen doang ya, dan apa keuntungannya buat yang punya HP ya. Kalau yang punya HP itu nggak ada ruginya, tapi untung semua. Ada 2 keuntungannya ya. Itu pasti untung, nggak ada ruginya. Nah, kalau untuk tukang servisnya itu tiap tahap itu ada resikonya ya. Nah, ini untuk tahap pertama, ini untuk pelepasan LCD dari framenya ini beresiko ya. Apalagi masih original, ini lemnya kuat sekali untuk bagian bawah dan atasnya ini. Nah, kalau proses ini sampai cacat, umpama ada cacat atau pecah, itu udah pasti gagal ya. Itu pasti udah tombok LCD 1 set. Nah, karena untuk perjanjian pertama cuma ganti touchscreen, pasti biayanya ya biaya ganti touchscreen, bukan biaya ganti LCD 1 set. Nah, itu tukang servisnya udah pasti tombok. Nah, untuk proses ini hati-hati ya, pelan-pelan saja, karena kita mengamankan ini ya LCD-nya ya, karena yang kita butuhkan LCD-nya. Nah, untuk HP ini masih original ya, belum pernah diganti ya, LCD-nya masih original. Nah, kita tes dulu ya apakah LCD-nya masih bagus. Nah, kalau tahap ini cacat pada gambarnya, berarti prosesnya gagal ya. Ganti 1 set. Nah, ini kita tunggu ya sampai menu ya. Nah, alhamdulillah ya, gambarnya masih bagus ya. Nah, proses selanjutnya ini pemisahan LCD sama touchscreen-nya ini beresiko juga ya. Nah, pertama minimal itu cacat polarisernya itu ikut terlepas atau terseset dari LCD-nya ya. Nah, polarizer itu lapisan yang untuk menampilkan gambar ya. Kalau nggak ada LCD, nggak ada polarizernya, itu gambarnya cuman putih polos ya. Ini lapisannya ini terpisah, nggak ada kabelnya, cuman dalamnya itu
ada ribuan ya, pixel ya, warna ya, dia yang membentuk gambar. Nah, untuk proses pemisahan ini ya resikonya itu ya. Nah, yang resiko kedua ya cacat, retak. Kalau retak itu udah gagal ya. Nah, ganti LCD satu set. Nah, untuk panasnya saya gunakan 80 ya separatornya. Untuk kawat pemisahnya saya gunakan 0,03 ya. Nah, selanjutnya pembersihan lem OK nya ini juga ada resikonya ya. Ini juga resiko. Nah, saya sebagai pemula ini yang paling cepat dan paling aman pakai ini alat ini namanya Mekanik IR10 Pro ya. Ini cara kerjanya ya seperti bor. Nah, ini saya sebagai pemula ini yang paling cepat dan paling aman, karena dulu pertama pakai jempol diurut-urut. Nah, sehabis terlepas langsung dihilangin ya, usahakan dalam kondisi hangat itu yang sisa-sisa lemnya itu ya. Kalau udah dingin dia akan lengket lagi ya. Saya gunakan alat ini saya sebagai pemula ini paling cepat dan paling aman ya. Kalau untuk profesional mungkin lain lagi ya. Nah, selanjutnya kita tes lagi ya, apakah gambarnya masih bagus. Kalau ini cacat, gagal, ganti LCD satu set. Karena untuk model LCD begini tuh biasanya nggak ada yang jual LCD nya doang ya. Biasanya udah satu set sama touchscreen-nya ya, kecuali kayak HP Samsung dulu C2 Prime itu LCD sama touchscreen terpisah ya. Terus penyatuannya juga nggak pakai lem kayak begini ya, cuman ditempel aja ya. Kita tunggu ya hasilnya. Apakah masih bagus, ada cacatnya atau enggak ya. Nah, alhamdulillah gambarnya masih bagus ya. Nah, berarti untuk tahap ini selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa lem OK tadi ya. Yang kini kita lepas dulu ya agar rata ya. Nah, untuk cairannya ini pengalaman saya sebagai pemula ini yang paling bagus saya pakai thinner ya, karena udah beberapa kali beli cairan khusus penghilang lem OK ini ya, beli di online tuh udah berapa cairan itu, tapi yang paling cepet itu pakai thinner saya, mereknya Impala yang paling cepet ya, dan bersih, cepet bersih. Diusahakan rata ya posisi LCD nya itu ya, jangan ada bawahnya itu miring apa ada ganjelan, takutnya ntar terlalu menekan retak ya. Ya, misalkan pemasangannya yang presisi ya dia. Apalagi kalau yang pakai pas ukuran 5 in ya, itu harus benar-benar presisi. Nah, kalau takut nggak presisi ya gunakan seperti ini yang ukurannya lebih lebar ya. Kalaupun miring nanti masih layar LCD nya masih tertutup lem semua ya. Nah, untuk selanjutnya pakai roll itu ya untuk meratakannya ya.
ya, biasanya langsung rata, nggak ada gelembung ya. Ini proses menempelkan lem ya ke LCD nya ya. Nah, selanjutnya itu sisanya kita potong ya. Nah, gunakan cutter yang mata cutter pisaunya itu belum pernah terpakai ya. Itu harus, karena harus tajam ya, karena ada lemnya itu ya. Nah, lemnya itu lengket sekali ya. Kalau mata pisau cutternya nggak tajam, ikut keseret biasanya ya. Nah, proses pemotongannya ini itu harus pakai yang belum pernah terpakai ya. Ini model cutter kan bisa dipotong ya, habis pakai ya dipotong ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini proses-prosesnya ya. Kalau ganti touchscreen doang model laminating ya, kalau model pakai lem Oka ya. Untuk proses ini pelan-pelan aja ya, kita presisikan ya, sepresisi mungkin ya, antara frame LCD sama touchscreen harus benar-benar presisi ya, sebelum nanti kita proses penempelannya ya, untuk proses penyatuannya ya. Ini karena plastik pelindung kuat sekali, nggak tahu ini kuat sekali ya, saya potong nih. Nah, untuk melepas plastik pelindungnya itu pakai cutter ya, kalau pakai kuku lama itu kuat sekali ya itu ya. Dan plastiknya itu agak kaku ya, ini nempelnya kuat sekali itu. Nah, itu lem Okanya ini ya, ini itu namanya lem Oka ya. Ya, seperti gel. Nah, untuk penyatuannya ini usahakan jangan terlalu lama ya, maksudnya LCD dalam ini ya, dalam keadaan terbuka seperti itu ya, karena biasanya ada debu-debu nempel ya, kecuali ruangannya anti debu nggak apa-apa. Nah, untuk penempelannya ini kita usahakan sepresisi mungkin ya, belum ditempelkannya, antara frame LCD sama touchscreennya itu ya, harus presisi ya. Sekiranya udah presisi, kita tempelkan ya. Yang ditempelkan sebelah sisi ya. Kalau saya ini yang kiri itu yang saya pakai jempol tuh, saya urut pakai jempol. Nah, selanjutnya kita lepas ya dari framenya. Nah, untuk sebelahnya kita ada ini ya, harus ada renggang ya, ada celah ya. Kalau langsung menempel nanti ada gelembung permanen tuh. Kalau kita tidak punya alat maksimal, nanti gelembungnya nggak bisa hilang. Nah, karena saya nggak punya alat presnya ya, ini kalau yang profesional ini langsung pakai alat pres. Saya gunakan ini jempol sama jari telunjuk ini ya, diurut sedikit ini ya, demi sedikit ya, jangan sampai ada gelembung permanen ya, pokoknya harus ada udara terus ya. Gelembung permanen tuh udara kejebak, jadi nggak bisa keluar ya. Nah, sebenarnya kalau proses ini sempurna itu tidak usah pakai mesin penghilang gelembung ya, karena kalau cuman gelembung-gelembung kecil itu nanti hilang sendiri selama pemakaian atau
dibiarkan sehari. Nah, untuk proses saya ini gelembungnya masih ada ya. Nah, selanjutnya kita tes ya. Nah, sebelum proses ini touchscreen-nya juga sudah dites, tapi ini dites lagi ya. Karena kita nggak tahu ya untuk fungsi-fungsi spare part ini dari waktu ke waktu bisa berubah ya. Nah, untuk proses selanjutnya kita hilangkan gelembung-gelembungnya itu ya. Itu ada ya, saya kasih jadi telunjuk. Nah, ini alatnya ya, ini alat saya beli tapi ini home industry ya. Kalau yang pabrikan itu pemanasnya langsung satu set sama tabungnya ini. Kalau ini saya untuk pemanasnya pakai separator tadi ya, yang buat pemisah LCD touchscreen tadi. Ini kompresor merek Kenmaster ya, tapi yang beli yang ampernya gede ya, karena yang persis seperti ini ada dua, tapi yang 1 ampernya kecil. Untuk power supply-nya ini harus di atas 10 ampere ya, saya pakai 15. Kalau 10 ampere nggak kuat ya. Kalau nggak ketabung ya kuat, tapi kalau untuk menekan angin ketabung ini dia nggak kuat. Nah, ini LCD tadi ditaruh di dalam ruangan hangat atau panas ya, terus ditekan pakai angin, itu mekanismenya begitu ya. Ini sudah saya biarkan selama 20 menitan ya. Intinya kita buka dulu ya, nanti kita lihat hasilnya ya. Nah, untuk anginnya kalau yang ada gelembung permanen gunakan sampai 6 bar ya, kalau saya cuman sampai 4 tadi ya, karena untuk penempelannya yang manual tadi udah lumayan. Nah, ini hilang ya gelembungnya ya, gelembung-gelembungnya hilang ya. Nah, untuk proses selanjutnya ya pengeleman ya. Nah, kita bahas ya keuntungannya buat yang punya HP ya kalau ganti touchscreen doang ini ya. Yang pertama, HP-nya LCD-nya masih original bawaan ya. Nah, tentunya kualitas gambarnya ya masih original ya, beda kalau udah beli baru ya, pasti beda ya. Dan keuntungan keduanya, biaya lebih murah daripada ganti LCD 1 set ya. Nah, untung semua kan, LCD masih ori, biayanya lebih murah daripada ganti LCD 1 set ya. Nah, itu keuntungannya ya mungkin ya. Nah, untuk resiko-resikonya buat yang nyervis ya tadi ya udah kita bahas dari depan tadi ya, itu resiko-resikonya, karena tiap tahap prosesnya itu beresiko semua ya. Ini saya pengalaman saya sebagai pemula ya, karena pernah gagal berapa kali ya untuk proses ganti touchscreen doang ini, yang pasti nombok ya. Nah, itu keuntungannya ya bagi yang punya HP ya. Nah, kenapa cuman ganti touchscreen murah kok, biayanya lumayan. Nah, itu ya
Ini belum yang model-model mungkin LCD-nya AMOLED ya. Untuk biayanya itu tergantung tipe LCD-nya juga ya. Ya, kadang bisa separuh harga ganti LCD ya. Ya, tergantung mereknya juga ya, sama tipe LCD-nya ya. Karena prosesnya beresiko. Nah, dan keuntungannya bagi yang punya HP tadi, dua tadi ya, untung semua ya. Biaya lebih murah dan LCD-nya masih original. Untuk dapat LCD original itu hanya satu bawaan atau bekas cabutan sama di gerai resminya ya, di pusatnya ya. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.